Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 7 Juni. Judul dari materi kita hari ini adalah Pemimpin adalah Pialang Karunia. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 6. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Paulus menjelaskan 7 karunia rohani yang dibagi-bagikan kepada seluruh tubuh Kristus. Dan setiap orang percaya bertanggung jawab atas karunia yang sudah diberikan kepadanya. Setiap pemimpin tugasnya adalah memaksimalkan semua karunia yang ada dalam orang-orang itu. Karunia-karunia yang disebutkan dalam surat Roma 12 tadi disebut karunia motivasi, yang artinya karunia-karunia itu sangat penting bagi hidup kita. Dan karunia-karunia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bernubuat, yaitu menantang orang lain dengan menyatakan kebenaran Allah dan menyuruhnya bertindak. Yang kedua, melayani, yaitu melayani orang lain dan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, mengajar, menjelaskan kebenaran kepada orang lain sehingga mereka bisa mengerti dan menerapkannya. Yang keempat, mendorong, menguatkan dan menginspirasi orang lain sehingga mereka bisa menjadi yang terbaik. Yang kelima, membagi-bagikan sesuatu, memberi dengan murah hati apa yang dipunyainya. Yang keenam, memberi pimpinan, memimpin dan mengawasi kelompok sehingga mereka bisa maju. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menunjukkan kemurahan, berempati, menghibur dan menunjukkan belas kasih pada yang terluka. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar dari Santo Paulus. Paulus menuliskan surat kepada orang di Roma untuk mengingatkan mereka bahwa kita semua diberikan karunia sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita masing-masing. Setiap orang unik. Dan Paulus mengingatkan bahwa setiap orang akan mendapatkan karunia masing-masing sesuai kebutuhannya. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat. Maka bernubuatlah sesuai dengan iman kita. Dan kita diingatkan bahwa setiap orang yang kita pimpin juga mendapatkan karunia-karunia rohani itu. Dengan mengenali 7 karunia rohani yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing, para pemimpin bisa belajar banyak. Dan ingatlah bahwa pemimpin seperti seorang manajer yang tugasnya mengatur setiap karunia yang ada itu, sehingga semua harmonis dalam organisasi, dalam kelompok, dalam komunitas. Jika seorang pemimpin bisa bertindak sebagai manajer yang baik, yang mengatur setiap karunia yang ada, maka kelompok itu akan cepat sekali maju. Ada 7 karunia rohani yang diingatkan tadi, yaitu karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, bermurah hati, dan sebagainya. Kita semua diberi karunia rohani itu, dan luar biasa ketika anggota-anggota kelompok kita semua bisa menunjukkan karunia rohani itu dalam kelompok kita, kita semakin lengkap. Pemimpin, belajarlah mengenali karunia yang ada dalam diri kita, agar kita sungguh mengenali juga apa yang ada dalam kelompok kita, dan kita bisa memaksimalkannya dengan menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dalam kelompok kita, sehingga setiap orang bisa berbuah dalam karya-karyanya masing-masing. Para kader, Anda dan saya dipanggil untuk memaksimalkan karunia yang ada dalam kelompok kita. Para kader, pertanyaan kita hari ini, Anda mengenali karunia-karunia tersebut dalam diri siapa saja? Selamat belajar dan berlatih setiap hari
untuk semakin bisa mengenali karunia-karunia yang ada dalam kelompok kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.